akan melakukan percobaan di mana juga melakukan reaksi reduksi yang awalnya kalium permanganatnya itu yaitu mempunyai bilox bilangan 7 ya. Lalu kita akan reduksi, kita akan turunkan menjadi 2+. Nah, ini adalah larutan kalium permanganat yang awalnya berasal dari air biasa, air putih biasa, kemudian kita tambahkan kalium permanganat. Jadi semakin banyak kita masukkan kalium permanganatnya, maka ungunya itu akan semakin pekat ya, seperti ini. Ini kayak hampir berwarna kehitaman ya, ungu kehitaman karena saking pekatnya. Bisa dilihat di sini warnanya ya. Ini warna ungu gitu, saking pekatnya. Nah, sekarang untuk bisa melakukan reaksi tersebut, kita bisa gunakan fiksal ya. Saya masukkan dulu ke dalam tabung reaksi. Nah, kita masukkan fiksal, kemudian kita tambahkan di sini ada vanis. Nah, kita tambahkan juga sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi ketika dua larutan ini, yaitu tadi fiksal dengan vanis mudah kita dapatkan ya. PK juga mudah kita dapatkan di apotek. Harganya 6.000 ya. Nah, sekarang kita coba masukkan apa yang terjadi. Apakah terjadi perubahan warna atau tidak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maha kuasa Allah, ini luar biasa. Bismillah. Apakah? Masya Allah, coba lihat. Wah, seperti sihir gitu ya. Lihat kan tadi perbedaannya. Ini perbandingan. Ini tadi air yang mengandung kalium permanganat biasa, yang bilangan biloxnya itu adalah 7+, bilangan oksidasinya. Sekarang kemudian ini hasil reaksi tadi ya, antara kalium permanganat yang bilangan biloxnya 7+, kemudian kita tambahkan fiksal tadi dengan vanis ya, dan akhirnya dia berubah putih kembali. Masya Allah, seperti yang biasa ya. Seperti tidak ada apa-apanya gitu, Masya Allah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ada apa dengan itu? Karena ternyata kalau kita lihat dari komposisinya di sini ya, zat aktif yang ada pada fiksal itu adalah hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu nama lainnya adalah hidrogen peroksida H2O2. Berarti kita campurkan. Kemudian kalau kita lihat fiksal itu apa sih dia? Komposisinya atau bahan aktifnya ternyata HCl ya, 17%. Nah, hidrogen klorida juga. Jadi ternyata kalium permanganat KMnO3 direaksikan kemudian dengan HCl dan H2O2 itu kemudian mereduksi yang asalnya bilangan oksidasinya 7 menjadi 2+, dan itu bisa kita buktikan terjadi. Oke, sampai di sini terima kasih. Nah, berikutnya lagi kita akan melakukan percobaan di mana ini adalah cairan basah kuat. Nah, untuk bisa mendapatkan cairan basah kuat ini yaitu perbandingan antara campuran air dengan NaOH ya, atau sodium hidroksida, atau bahasa lainnya adalah soda api. Bisa kita dapatkan juga secara umum tuh di toko bangunan biasanya atau toko alat kimia. Nah, ini kita masukkan soda apinya atau NaOH-nya itu ke dalam air ya, ke dalam air biasa. Jangan air yang dimasukkan ke soda api, tapi NaOH-nya yang dimasukkan ke dalam air. Nanti akan menghasilkan reaksi berupa panas ya kalau ini sudah mulai agak hangat ya. Nah, ini menjadi basah kuat tuh ya, basah kuat. Nah, kemudian percobaan yang kita lakukan adalah basah kuat nanti akan dicampurkan dengan tadi larutan kalium permanganat atau KMnO3 yang dia mempunyai bilangan oksidasi 7. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam basah kuat ini yang akan menghasilkan warna yang berbeda atau seperti apa. Oke, kita coba ya, saya juga penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi warnanya? Kita coba lihat. Nah, ungunya berubah menjadi warna apa dia? Coba perhatikan baik-baik. Nah, mulai ungunya ini kayak memudar, kayak menjadi agak hitam seperti itu. Kita akan lihat apakah
apakah terjadi agak-agak mulai agak ke hijau ya. Kita terus lakukan reaksi ya, perbandingannya nanti. Nah, coba perhatikan mulai agak hijau toska ya, hijau toska ini, kalau toska, hijau toska tua. Nah, itu ya. Nah, Insya Allah, coba lihat perbedaannya, berbeda warnanya. Nah, artinya terjadi juga reaksi oksidasi di sini, reduksi maksud saya, penurunan bilangan oksidasi dari 7+ menjadi 6+. Nah, sudah ada 3 warna yang berbeda. Ini tadi langsung putih ya. Ini kemudian menjadi warna hijau toska, ini menjadi warna ungu. Masya Allah. Hanya dalam satu larutan yang kemudian kita reaksikan berbeda, itu menghasilkan juga reaksi yang berbeda, warna yang berbeda, itu luar biasa. Nah, ini terjadi memang perubahan reaksi kimia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang nih percobaan kita yang terakhir ya. Sebelum kita mulai percobaan yang terakhir, ini percobaan sebelumnya yang tadi bagaimana kita kemudian mengubah dari warna ungu ya, ini yaitu kalium permanganat yang mempunyai bilangan oksidasi 7+, kemudian kita ubah dengan mencampurkan dengan basa kuat ya, yaitu kemudian warnanya menjadi lebih toska. Tadi kan kalau di awal ya toskanya toska tua, sekarang lebih muda. Nah, hijaunya itu kayak lebih muda lagi, cantik banget. Kalau bahasa lainnya ini kayak hijau berlian gitu loh, Masya Allah ya. Nah, ini luar biasa. Jadi reaksinya semakin sempurna terjadi dan akhirnya terjadi memang reaksi reduksi. Nah, ini adalah percobaan terakhir apa yang terjadi ketika basa kuat atau NaOH kemudian kita masukkan gula pasir di dalamnya ya, dengan perbandingan NaOH 4 bagian, kemudian gula pasirnya ada 5 bagian, lalu kita nanti akan masukkan lagi adalah cairan atau larutan kalium permanganat. Nah, apa yang terjadi sekarang? Saya akan masukkan gulanya, ini cairan basa kuatnya ya, larutan basa kuatnya. Coba kita masukkan sekitar 1 sendok buat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba kita aduk. Bismillah. Ya, dengan kecepatan yang supaya larutannya lebih cepat tercampur ya, antara larutan basa kuatnya dengan gula pasir. Oke. Nah, cukup. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau tadi antara basa kuat dengan kalium permanganat awalnya ungu kemudian menjadi hijau, dan semakin cepat reaksi itu terjadi terus menerus, hijaunya semakin memudar ya. Nah, sekarang bagaimana dengan NaOH atau basa kuat, kita tambahkan gula pasir lalu kita tambahkan larutan kalium permanganat atau PK. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah, ada 3 proses ya, ungu ya kan, kemudian menjadi hijau dan menjadi coklat. Jadi langsung ada proses perubahan 3 kali. Coba kita lihat lagi ya, apakah terjadi lagi seperti itu. Artinya dia berubah dari bilangan oksidasi 7 kemudian menjadi bilangan oksidasi 6 ya, lalu coklat menjadi bilangan oksidasi 4. Nah, dan nanti lama-kelamaan apakah dia akan menjadi putih juga seperti ini, menjadi bilangan oksidasi 2. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat reaksinya, dari hijau kemudian menjadi coklat ya, itu luar biasa ya. Nah, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah, dari ungu, hijau kemudian menjadi coklat. Nah, ini luar biasa. Jadi Allah ciptakan luar biasa. Coklatnya kemudian kita lihat juga lama-kelamaan menjadi putih. Masya Allah, jadi ada proses
perpindahan yang begitu cepat, reaksi-reaksi yang terjadi, perubahan-perubahan warna yang terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi. Nah, ini bukan sihir ya, Masya Allah. Terima kasih.